Halo, selamat siang. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair Euro US Dollar ya. Sekarang jam setengah 3 sore lah kira-kira waktu Indonesia bagian barat. By the way, mohon maaf saya udah lama nih nggak bikin video analisa dan strategi. Tadi diingetin lagi sama temanku untuk bikin video. Udah lama banget ya nggak bikin. Jadi sekarang kita mulai lagi ya. Teman-teman sementara abaikan dulu ya entry open posisi saya itu ada open posisi sell ya. Itu sebetulnya lotnya lot kecil ya karena balance-nya cukup besar. Jadinya ini pakai ketahanan kalau bisa dibilang ini pakai ketahanan 20.000 pips ya. 20.000 pips 4 digit. Jadi kalau 20.000 pips itu gini. Ini kita drag sampai atas ini aja kalau dia floating sampai sini ini ketahanan 200 pip. Ya ini tuh 200 ya. 200. Jadi kalau 20.000 itu mungkin di time frame only ya. Ini sampai high ini aja ini ketahanan sebentar. Ini ketahanan 3.854. Jadi ini kalau floating sampai TF monthly di high ini floating 3.000 pips ya. Tapi saya entry ketahanan 20.000. Sekali lagi ketahanan 20.000. Jadi abaikan. Jadi memang ini rencana kalau misalnya dia naik saya mau melakukan averaging nantinya. Jadi saya nata lot ya, teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Secara BBMA ya, kalau kita lihat dari time frame H4 ya, sebelumnya dia tren turun, kemudian dia masuk area normal ya. Ini BBMA bulanan di area normal ya. Ini yang tadinya turun, arah MA-nya sekarang flat. Nah kalau secara 4 bulanan ini trennya masih cenderung naik ya. Walaupun kemarin sempat di bawah MA 4 bulanan, tapi dia naik lagi. Dan ini juga masih di area normal BB 4 bulanan. Jadi kalau ini di area normal kemungkinan harganya secara garis besar nggak akan kemana-mana. Mungkin di area-area ini aja mainnya. Nah ini di time frame H1 di sini ada MA mingguan ya. Ini arahnya up, dia beronjak crossing MA bulanan ya. Jadi di gelombang agak kecilnya lagi nih arahnya naik sebetulnya. Tapi dia bermain di bawah LSMA mingguan ya. Jadi kemungkinan harga secara mingguan akan bermain TikTok di sini. Ya, paling jauh di SD plus 2-nya. Plus 2 mingguan ya. Nah, ini kemungkinannya. Sampai nanti arahnya selaras ya, kayak ini ya. Ini arahnya selaras ya. Sini. Nah juga secara bulanan saya lupa tadi ada LSMA bulanan ya. Ini dia belum cross up, jadi ini kecenderungannya masih agak turun sebetulnya secara bulanan. Turun ke time frame 30 menit, di sini ada acuan harian yang warna hijau LSMA sama BB-nya. Ini tadi pagi ini arahnya up ya, LSMA-nya ya. Harga ada di sini ya. Terus dia mantul di LSMA harian ya. Di gelombang kecilnya dia naik ya, naik 24 pips. Terus sekarang harga mulai bermain bawah LSMA harian nih. Ada perlawanan dari sellers ya. Di gelombang kecilnya. Kalau ini terus bisa bermain, mungkin dia akan turun lagi sampai MA hariannya atau sampai lower BB harian ya. Di sini juga ada MA mingguan. Nah kesimpulannya secara BBMA ini masih cenderung sideways ya. Kalau kita lihat acuan monthly sideways, dia trennya tuh nggak jelas, belum jelas mau naik atau mau turun. Juga dari time frame 30 menit di MA mingguan, BBMA mingguan dia masih di area normalnya ya. Ini area normalnya BB mingguan. Jadi ini juga masih cenderung sideways walaupun arah MA-nya up ya. Seperti itu.
Ini cuman kecenderungannya naik. Jadi kalau misalnya turun, mungkin nanti kita bisa cari entry buy di area-area supportnya ya. Oke. Nah, sebetulnya planning saya di hari ini tuh pengen cari entry sedekat mungkin ini. Secara ini ya. Secara wave ya. Kalau kita lihat dari titik high ini ke low, ini arahnya masih arahnya masih turun ya. Jadi pergerakan naik ini perlawanan dari buyers ya dari gelombang turun ini. Jadi rencananya cari sell di situ atau enggak di sini. Jadi kalau dia nanti naik bakalan nambah sell sampai sini. Terakhir ini 2220. Cuman kan kita nggak tahu nih apakah memang harga bakalan naik sampai sini apa enggak gitu. Jadi saya cicil dulu pakai lot yang agak kecil. Nah, kalau untuk entry buy secara wave ini pertama di sini, kedua di sini, tiga di sini. Nah, ini. Ya. Oke, di sini. 2053 sampai 2020. Ini area entry buy yang menarik kalau misalnya dia turun sampai sini. Buy di sini, kalau dia break ini cut loss. Nah, kalau area entry sell ini di sini. Ini masih kurang sekitar 40 sampai 50 pips ya untuk masuk di area ini. Atau dekat-dekat ini, teman-teman nih, dekat-dekat ini. Nih. 2188 2220 coba ya. Sini ya. Pasang 2188 2220. Sini ya. 2220-an, nah ini sini. Nah, ini di area ini untuk sell juga ini ada di area SD3 weekly dan juga ada di kira-kira BBSD plus 2 monthly yang masih arahnya flat. Jadi kalau naik di sini ada kemungkinan dia bakalan bereaksi untuk turun dulu sebelum mungkin melanjutkan perjalanan atau bahkan dia hanya bermain sideway di sini di area ini kira-kira di sini nih. Jadi dia mungkin akan sideways prediksi saya di area ini untuk sementara waktu ini ya, di area ini. Oke. Nah, kadang saya juga ngamatin untuk pergerakan yang lebih kecilnya di time frame 5 menit. Di sini memakai BBMA 4 jaman. Ya, ini ada LSM 8 jam juga. Nah, dia udah mulai turun nih. Secara 4 jam ya. Dia abnormal down ya. Kita lihat apa nanti dia bakalan terus bertahan seperti ini sehingga harga bergerak turun ya. Kita lihat aja. Gelombang kecilnya udah mulai agak turun. Nah, kalau mau coba entry sell sekarang boleh, bisa SL kalau break ini. Nanti nunggu dekat-dekat sini sell lagi ya. Tapi kalau strategi saya akan sell terus selama harga nggak break area ini. Dan nanti saya akan, kalau dia turun, saya akan buy selama harga nggak break area ini ya, kira-kira itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau entry ya kira-kira dekat-dekat area shape ini ya. Kalau buy di sini, sell di sini. Kalau dia break, ya cut loss. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja untuk sharing analisa dan strategi di pair Euro USD di hari ini. Semoga membantu. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.